Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang ke-27 ya. Malam yang ke-27 di bulan Ramadan. Malam yang paling banyak disebut sebagai peluang atau kemungkinan besarnya muncul hadir Lailatul Qadar. Ya. Walaupun tidak pasti, dan ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kepastian Lailatul Qadar itu agar kita juga memperbanyak ibadah pada malam-malam yang lainnya. Ya. Jika kehadiran Lailatul Qadar itu fix pada satu malam, maka kemungkinan besar pada malam-malam yang lainnya kaum muslimin, para jamaah lalai. Lebih baik banyak di rumah dan kemudian bisa-bisa masjid kita sepi. Namun dengan merahasiakan Lailatul Qadar, maka diharapkan kita memburunya pada banyak malam, bukan hanya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, kita juga berharap semoga amal ibadah kita dari awal Ramadan sampai hari ini, sebagaimana doa kita, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a amalina fi hadzal syahr Ramadan. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami, salat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, dan semua ibadah lainnya. Dan kita berharap usaha kita disampaikan pada akhir Ramadan nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin menyempurnakan puasa kita dengan menahan makan, minum, dan semua hal yang bisa merusak ibadah pahala puasa kita. Kita juga sudah 26 malam, 27 malam hari ini menyempurnakan tarawih kita. Sebagian dari kita juga mungkin sudah mengkhatamkan Al-Qur'annya. Bahkan mungkin sudah ada yang khatam 2 kali, 3 kali. Sebagian dari kita juga sudah mengeluarkan sedekah zakat. Tadi diinformasikan oleh MC kita berapa nominal zakat yang sudah disalurkan di masjid ini ataupun masjid-masjid yang lainnya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun jamaah, kita tidak tahu apakah semua ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena tidak ada tanda. Ini beda kalau kemudian kita ikut kursus, misalnya bahasa Inggris, dites lulus, ada sertifikatnya. Demikian juga kalau kita kuliah tuntas S1, S2, S3 tuntas, ada ijazahnya, asli ijazah, bisa dicek. Namun puasa kita tidak. Masjid kita Al-Amanah ini, walaupun pengurusnya bagus dan kemudian diurus oleh anak-anak muda dengan serius, tapi saya yakin tidak ada masjid ini atau masjid yang lainnya yang mengeluarkan sertifikat bahwa ibadah kita, tilawah kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan ini jamaah harus menjadi kekhawatiran kita. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam sebuah kekhawatirannya. Kata Ali bin Abi Thalib, saya bacakan riwayatnya, ditulis ulang oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataif al-Ma'arifnya. Kunu liqabulil amali ashadd ihtimaman minkum bil amal. Kata Ali bin Abi Thalib, jadilah, hendaklah kalian lebih memperhatikan apakah
amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Alam tasma'ullaha yaqulu, bukankah kalian telah mendengar, menyimak firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ya, hanya atau Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang muttaqin. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib khawatir jangan-jangan ibadah yang kita laksanakan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan belum mengatakannya asyadduh timaman, kita harus bahkan lebih peduli tentang diterima dan tidaknya amal kita ini lebih dari ibadah itu sendiri. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu tak kalah tegas, dia mengatakan dalam sebuah riwayat, lau yunadi munadin minas sama, ya ayuhan nas antum dakhilunal jannata kullukum illa rajulan wahida la khiftu ana an akuna hu. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya ada malaikat yang berseru dari langit, lau yunadi munadin minas sama, andai ada seruan seorang dari langit, malaikat berseru, ayuhan nas, kata malaikat itu, wahai manusia, kullukum dakhilunal jannah, kalian semua masuk surga. Kata malaikat ini, illa rajulan wahida, tapi ada satu orang yang enggak masuk Islam. Dan kata Umar bin Khattab, la khiftu ana an akuna huwa. Nah, saya khawatir yang tidak masuk surga itu saya, kata Umar bin Khattab. Nah, ini Umar bin Khattab jemaah, orang yang bahkan dalam banyak hadis sahih disebutkan dia termasuk al-mubasysyaruna bil jannah, orang yang telah dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ada 10 sahabat dijamin masuk surga, termasuk di antara Umar bin Khattab. Bahkan Ali bin Abi Thalib memberikan kesaksian yang sama, para sahabat juga demikian. Pun demikian dia khawatir jangan-jangan dia termasuk orang yang dikecualikan oleh malaikat tersebut. Nah, karena kita sekali lagi tidak bisa memastikan apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT atau tidak. Namun demikian sebagian ulama, dan ini menjadi evaluasi kita di kemudian hari pasca Ramadan, memberikan beberapa tanda. Misalnya pertama, Imam Ibnu Rajab dalam kitab yang sama mengatakan, min alamat qabulil hasanah. Kata Imam Ibnu Rajab, min alamat, di antara tanda qabulil hasanah, diterimanya al hasanah, kebaikan kita, amal ibadah kita ini. Apa kata beliau? Al hasanatu ba'daha. Ada kebaikan-kebaikan setelahnya. Fa innal hasanata taqulu ukhti ukhti. Karena kebaikan itu, kata Imam Ibnu Rajab, dia akan mengatakan, wahai saudaraku, saudaraku, kemarilah. Maksudnya apa? Kebaikan itu jamaah, di antara bukti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain. Al hasanatu ba'daha. Kalau ada orang misal pulang dari umrah, turun dari haji, kembali dari haji, dan tidak ada yang berubah dari dirinya, tetap jarang ke masjid, tetap tidak pernah atau jarang sekali baca Quran, tidak ada yang berubah dari ibadahnya, sama persis dengan sebelum berangkat haji. Kita khawatir jangan-jangan di Mekah dan Madinah dia cuman selfie doang. Jangan-jangan di Mekah dan Madinah cuman jalan-jalan doang, tidak diterima ibadahnya oleh Allah SWT karena tidak ada efek. Nah, kita juga demikian kita lepas dari Ramadan ini nanti melaksanakan sholat Idul Fitri dan seterusnya gitu kan, tapi tidak ada yang berubah dalam diri kita. Sebulan penuh kita berpuasa, lalu kemudian sebulan juga kita melaksanakan sholat tarawih, khatam Quran sendirian ataupun bersama-sama, tapi setelah Ramadan selesai kita mungkin diibaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, dalam surat An-Nahl, sebagaimana seorang wanita yang memintal ghazlaha, memintal benang, sudah rapi bagus, setelah itu dicerai-beraikan lagi, percuma sia-sia. Kita sudah merangkai banyak ibadah pada bulan ini, namun setelah Ramadan tidak ada lagi yang membekas dalam diri kita, dan ini menjadi kekhawatiran kita. Jadi
salah satu ciri atau ditanda terimanya ibadah seseorang apa? Ada ibadah yang lainnya. Ya, jadi karena al-hasanatu tajuru al-hasana ukhra. Kebaikan itu akan menarik, menyebabkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan al-maksiyatu tajuru maksiatan ukhra. Demikian juga dengan keburukan, kemaksiatan itu akan menyebabkan kemaksiatan yang lainnya. Orang ya kalau rajin judi, baik offline ataupun online, ya, judol gitu kan. Judi itu adalah maksiat. Kalau terus dilakukan maka akan menyebabkan maksiat lainnya. Apa itu? Lama kelamaan dia akan mencuri. Lama kelamaan bisa jadi dia membunuh. Lama kelamaan dan seterusnya. Peminum minuman keras yang mengkonsumsi minuman keras, mabuk-mabukan itu maksiat. Kalau dibiarkan maka lama kelamaan akan menyebabkan kemaksiatan yang lain. Demikian juga dengan kebaikan. Ketika kebaikan kita laksanakan diterima oleh Allah, dia akan melahirkan kebaikan yang lainnya. Yang kedua, sebagai penutup kajian ringkas malam hari ini, di antara diterimanya ibadah kita apa jamaah? Lahu asarun fil akhlak. Ada efek akhlaknya. Ya, karena Imam atau Syekh Asy-Shaltut, salah seorang rektor Universitas Al-Azhar beberapa puluh tahun yang lalu, dia pernah menjabat. Dia memberikan perumpamaan ajaran Islam ini menjadi tiga bagian. Agama Islam itu kata beliau ada 3 bagian. Pertama, beliau ilustrasikan seperti pohon. Pertama, pohon itu punya akar yang menghunjam ke dalam tanah. Kemudian yang kedua dia punya batang pohon tersebut. Dan yang ketiga dia punya buah, atau minimal kalau tidak ada buahnya, daunnya atau bunganya. Nah, agama kita juga demikian. Ya. Seseorang itu memiliki agama yang bagus manakala dia memiliki akidah yang kuat menghunjam ke dalam tanah, kokoh, tegar. Ya. Dan yang kedua, dia memiliki batang, itulah ibadah. Jadi kalau akar tadi akidahnya, kalau batang tadi ibaratnya apa? Ibadah-ibadah yang kita lakukan, akar yang kuat, batang yang kokoh akan melahirkan buah, akan melahirkan di daunnya yang lebat. Itulah akhlak. Jadi ibadah yang benar dia akan melahirkan akhlak yang mulia. Karena itu hampir semua ibadah selalu disinggung oleh Allah SWT. Misalnya haji dan umrah. Apa kata Allah? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini kan ibadah semua. Ya, jadi kalau kita haji itu tidak boleh berkata kotor, tidak boleh jorok, tidak suka marah-marah, sehingga ketika kita kembali ke tanah air nggak suka marah-marah lagi, tidak suka berkata jorok lagi. Jadi kalau ada orang yang pulang haji, pulang umroh tetap berkata jorok, Pak, wah berarti tidak ada efek hajinya. Puasa juga demikian. Kita diperintahkan bukan hanya menjaga makan dan minum, tapi menjaga hifdzul lisan kita, sehingga akhlak kita menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, baik yang sudah kita lakukan ataupun yang belum kita lakukan pada masa yang akan datang. Dan ketika Ramadan nanti berakhir, kita menjadi orang yang muttaqin. Dan orang yang muttaqin itulah yang amalnya diterima oleh Allah. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya amalan orang-orang muttaqinlah yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, dan dicukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.